Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD ini, dia tampaknya sudah semakin geram dan keras saja sama Pak Jokowi. Ya, sama Presiden Jokowi. Sekarang ini, pakar hukum tata negara ini sudah nggak tedeng aling-aling lagi buat melawan Pak Jokowi, sang Raja Jawa. Dalam podcast kolaborasinya bersama Bang Akbar Faisal, Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan, khususnya di akhir-akhir masa jabatannya itu. Menurut Pak Mahfud, bakal lengsernya Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober nanti nggak bisa jadi alasan dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Justru Pak Jokowi harus diadili supaya ada pembelajaran dan ada efek jera di masyarakat dan juga buat pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Wih, keras juga ya pernyataan dari Pak Mahfud ini yang memang dikenal jujur dan suka bicara apa adanya itu. Kalau menurut kalian nih, kalau menurut kalian gimana nih dengan pernyataan Prof. Mahfud MD kali ini? Apa kalian setuju kalau Pak Jokowi harus diadili? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini dan juga subscribe kanal Hiduan. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita. Karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Pernyataan Pak Prabowo belum lama ini yang pada intinya bilang kalau dia bakal membela dan melindungi Pak Jokowi setelah dia berkuasa nanti. Pernyataan tersebut nggak boleh diartikan bahwa Pak Prabowo boleh dan bakal memberikan perlindungan hukum kepada Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto tidak adil dan tidak masuk pengadilan bukan karena Habibie menghalangi, betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah. Bahkan sudah benar-benar parah. Makanya Pak Mahfud pun nggak bisa diam dan bersikap tenang lagi. Pak Mahfud merasa harus bicara semakin keras dan lantang karena apa yang sudah dilakukan. DPR jadi kacung ya, penguasa kehakiman merekayasa hukum Jaksa Agung dan MK mengubah undang demi kepentingan Joko Widodo dan keluarganya. Nah, jadi di sini setuju Jokowi diadili. Mahfud orang jujur membela hukum yang benar, salut sama Pak Mahfud. Nah, termul-termulnya geng Solo harus dihukum berat. Ya sudah meresahkan rakyat dan membuat kegaduhan luar biasa. Ya, jadi teman-teman, kami rakyat dukung Pak Mahfud MD, Jokowi, dan para penegak hukum yang telah merusak tatanan negara sebaiknya segera diproses ya. Ini rakyat jangan sampai diadu domba terus ya. Negara seharusnya segera ambil sikap tegas ya. Setuju bila perlu kalau korupsi di atas 1 miliar ya.
Jadi kami rakyat sangat setuju Jokowi diadili. Jokowi telah mengkhianati seluruh rakyat Indonesia. Jokowi pembohong, ya. Mantap Pak Prof Mahfud MD. Sekali lagi diadili, jangan tebang pilih. Kalau memang Pak Wiwi bersalah, terus diadili gandang siapapun. Benar gak Pak Bohong? Jangan melindungi buat pelajaran. Jar teruslah Pak Mahfud. Nah teman-teman, Jokowi dan suat ternaknya harus diadili. Abaikan Prabowo yang cuman omong-omong tapi memihak Jokowi. Ya, betul sekali pertanyaan Pak Mahfud MD. Siapapun tidak terkecuali, ya, bila korupsi melanggar hukum patut diadili. Presiden Prabowo tidak boleh melindungi Pak Jokowi, ya. Tata Mahfud, semoga ini terwujud demi hukum di negara hukum ini benar-benar berlaku. Nah, masa kondisi Sosekbud Amuradil pimpinannya melanggar, bahkan hura-hura dalam politik, teriak di PSI enak saja, ya. Hukum harus tegak, ya. Kalau hukum tegak, kemakmuran dan kesejahteraan akan terwujud. Nah, jadi kalau bisa kenakan hukum seumur hidup karena rakyat menderita untuk bayar hutang negara yang dimakannya bersama keluarganya. Ya, siapapun yang melanggar hukum dan bersalah pada negara, terutama mengobrak-abrik konstitusi, wajib dipidanakan. Nah teman-teman, lanjut Pak Mahfud, memang ada domba rakyat, benar kata dosen PKI. Gaya baru yang diterapkan itu hancur, ya, negara dan rakyat kecil. Ya, walaupun siapapun yang diduga melanggar konstitusi dan menipu serta berbohong terhadap rakyat wajib diproses, ya. Hukum yang adil untuk efek jara terhadap pemimpin atau siapapun inventure. Nah, Presiden Prabowo Subianto jangan bela yang salah, apalagi pasang badan, akibatnya fatal. Baiknya siapapun orangnya yang salah harus diproses, ya. Hukum agar nama baik Bapak tetap baik di mata rakyat. Penegak hukum banyak tersendera. Kita tunggu saja sejauh mana penegak hukum benar dilakukan, ya. Jadi hukum berlaku sama bagi warganya, tidak pilih-pilih siapapun, ya. Sangat-sangat setuju, harusnya segera seret ke pengadilan dan dipenjarakan saja, ya. Setuju sekali secepatnya diadili hukum mati sekeluarga dan entek-enteknya. Nah, kalau jangan hanya Jokowi dan anak semua pejabat negara harus diwajibkan menyerahkan ijazahnya, ya, untuk diperiksa. Kalau tak punya harus mengundurkan diri sebelum ditangkap, terutama anggota DPR atau MPR yang terhormat. Nah, Jokowi raja korupsi, koruptor harus ditangkap, ya. Semangat cepat-cepat diadili, jangan hanya omong-omong terus, ya. Setuju banget diadili selama pemimpin. Nah, demi keadilan siapapun termasuk presiden harus menjadi teladan bangsa. Ya, tidak begitu ya Prabowo menekankan SBY. Penegakan hukum harus ditegakkan, tidak diam. Ya, susah ya Pak. Penegak hukum masih dikuasai geng Solo. Ya, jadi teman-teman setuju bila perlu Jokowi langsung dibawa ke jeruji, ya, besi SLL mengengkak dari hukum. Nah, tidak ada kata pantas kalau hukum masih berlaku di Indonesia, ya. Mumpung masih hidup adili Jokowi, ya. Kata-kata tepat yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari, ya. Setuju rezim Jokowi diadili, keluarga dan semua kroni-kroninya, oligarkinya juga harus ditangkap dan proses hukum ditegakkan. Sangat setuju Jokowi harus diadili, rakyat selalu dibohongi, rakyat jangan sampai diinjak-injak atau kalah, ya. Jadi teman-teman, Bang Pak Mahfud demi kebenaran dan keadilan serta pendidikan yang bagus di negara kita ini yang tercinta ini, ya, mungkin tangkap Jokowi dan adili negara biar terus Presiden Prabowo kritis sedikit dong, jangan pidato terus, ya. Harus tahu fan jahat masyarakat korupsi terbesar di Indonesia, ya, harus menjadi contoh para pejabat menggunakan ijazah palsu diproses untuk pembelajaran, ya. Prabowo korupsi Pertamina 100T, bagaimana bos? Ya, setuju Jokowi diadili karena semua warga negara sama dalam kedudukan hukum. Jadi hukum itu jangan hanya taham ke bawah tapi juga harus tajam ke atas, ya. Kembali ke kedaulatan hukum. Nah, beginilah
bentuk negara kita ini benar-benar sudah menyimpang jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau beneran salah hukum aja nggak usah pandang bulu mau di penjabat tinggi ke bawahnya. Kalau salah diajar biar dia tahu bagaimana rasanya dihukum. Nah, Jokowi bikin gaduh dan tahun lebih gegera ijazah palsu. Bareskrim Polda Metro Jaya, KPU, Jaksa Hakim saja bisa disetir, ya. Memang satu-satunya jalan Jokowi harus diadili, Prof, karena kesalahannya segudang-segudang. Nah, harus Jokowi dan Megawati ditangkap karena Megawati yang mengusung Jokowi dua tokoh, ya. Ini yang menyengsarakan rakyat NKRI. Nah, berdasarkan data atau fakta bahwa Jokowi melakukan pelanggaran hukum di semua aspek atau konstitusi, sudah seharusnya Jokowi diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Nah, Jokowi kabur ke Jordan, Prabowo masih ada rumah mewah dan mobil. Ya, bagi rakyat kepada penegak hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat setuju, karena kalau undang tersebut berjalan tidak mungkin ada yang miskin karena berpancasila. Ya, bisa sejahtera semua manusia. Sejahtera bukan cuma segelintir pejabat dan negara milik semua manusia dan makhluk walaupun beda bentuk dan beda wujud, beda agama, beda kepercayaan. Hak hidup dan mati di dalam bola dunia. Nah, teman-teman, Jokowi kasusnya segudang. Kalau belum juga tersangka, aneh penegak hukum kenapa biarkan hukumnya lemah terhadap Jokowi. Ya, Jokowi banyak persoalan hukum. Nah, jadi hanya Pak Mahfud yang sanggup pegang Jokowi ini. Ya, bisa dikenang oleh anak cucu bangsa Indonesia ke depannya. Nah, setuju kalau salah meskipun bekas presiden atau siapapun dia harus diadili. Ya, kita dukung BP Mahfud MD, sudah sewajarnya diaudit dan meja hijaukan kalau memang ada pelanggaran berat, katanya. Semua warga NKRI sama di hadapan hukum. Nah, Jokowi harus diadili, hukum tetap berjalan, ya. Prabowo harus biarkan Jokowi harus diadili. Kenahatan luar biasa Prabowo, jangan lindungi Jokowi. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.